Prop jadinya prop dengan flicker prop. Ya gimana Oke nggak kabur, ragu-ragu kan? kabur enak pas masuk dia bingung. Sekalinya dia sekali blazing duet auto kena Ranger kena kipas lah, kena inilah, kena itulah. Benar. Wow, sebentar. Tapi ini Lagi. lumayan, bentar dulu, ini lumayan berbeda. Ya kan grok lagi tapi tetap. Iya. Groknya buat Aurora. Tapi pindah. Dan juga bandnya ke Kimi dan juga Eve. Tidak ada lagi nih, Baxia. Aku jujur ngerasa apakah emang melepaskan Baxia ini adalah sebuah keputusan yang tepat loh. Di saat kita udah ngeliat loh Boyet dengan tank jungle-nya tuh ngejawab banget nih, hidup banget banget. kan. Wah Valen langsung diambil di Tetap awal. Fredrin tapi tetap Fredrin ya. Karena opsimitnya udah mulai tipis. Ini Kimi, Chusin, Eve. Dan gak cuma itu, untuk Grok juga gak sih? Jawaban atas Grok juga. Jadi nanti bakal sama-sama punya tectonic charge. Cuma ada Cloud juga nih. Dan karena semenjak ini adalah tank jungler, jadi penggunaan Selena kurang ya kayaknya. Iya ya. Buat Ini ngasih Parsha pressure. keluar di sini nggak Prof? Tapi Valentina juga kan? Atau Lunox? Lunox masuk sih. Kalau aku ya rasanya. Karena membolongannya Valen kan. Jadi Valennya gak bakal dapetin keuntungan yang begitu besar. Yep. Tapi, Oh, Lancelot dulu, Lancelot oke. dulu Pak Bulung. Dia mau yang lebih secure dulu ternyata ya. Oke. Pick ketiga dari Team Falcons. Mau coba untuk amankan dulu karinya. Sebelum di ban nantinya. Yep. Kembali Boleh, ya head to head ya. Kari ambil aja sih. Karena kalau emang gak mau main Kari ya udah bandnya ke Cloud-nya. Jadi gak usah perlu ada matchup yang benar-benar 100% gitu. Yap, dan Kari 16 kali ya. Sering banget nih muncul dihadapkan dengan Cloud. Matchup Cloud ya. Mm-mm. Iya udah yang paling imbang soalnya buat sekarang. Karena kalau misalkan punya matchup yang kalah di patch sekarang di M7 kayaknya bakal susah banget gak sih? Dengan adanya planning yang goldnya meningkat ya otomatis tim yang snowball dari awal pasti bakal lebih menekan. Oke. Yuzong ban, Arlotnya juga di ban ya, nggak mau ada combo lagi kayak tadi karena Iya. lumayan ganggu banget nih untuk Vengeance-nya juga. Dan last ban dari tim Falcons. Mereka bisa persempit lagi opsi untuk Lunar dan juga Rosa. Dengan adanya band ke arah Sora, Lunar juga harus memikirkan nih. Sebenarnya jujur ya, tadi Terisla udah bagus loh buat aku. Ya. Karena kalau emang buat megangin tank-tank jungle tuh Terisla lumayan bisa ngejawab. Cuma di sini karena belum ada Esmeralda, nah itu tuh. Esmeralda juga enak banget kalau buat nempelin ke Fredrin gini. Oh. Parsha kena. Parsha kena ya. Iya, tapi SP-nya bisa jadi diambil keempat sama tim Falcons loh. Kan mereka pick dulu. Ya, XP-nya belum kelihatan. Uranus. Uranus ditutup. Oke. Apakah kita akan melihat option lain dari Falcons dengan adanya Uranus yang di ban? Apakah Esmeraldanya akan diambilnya malah sama teman-teman dari tim Falcons? Bisa sih. Esmeralda atau mau buka dulu ke Romnya, hero-nya Troll. Mungkin Troll. kalau emang mau badan lagi juga, nah tapi Esmeralda. Oh, Esmenya kan benar-benar di-deny jadinya. Mm-mm. Waduh, habis nih optionnya Ini nih hero-nya. Lapu juga jadi nggak enak soalnya di sini. Iya, agak-agak nanggung soalnya kan. Hmm. Dan dengan posisi seperti ini aku merasa emang lumayan awkward untuk Aurora Gaming. Kalau emang mereka antara emang kalau mau main pick off juga kayak butuh satu hero mid laner yang punya glowing wand. Aku tetap merekomendasikan Lunox karena Lunox dan Grok ini kalau mau offense banget. Jadi emang kalau mau neken dari awal ke Valentina dan juga ke Esme lumayan bisa. Dan Oke, Lunox. Teris Lunox. Ya, Teres Lunox kan. Sesuai dengan praduga kita. Tapi last pick Ini, dari Falcons. ini Gatot bagus sih. Buset tebelnya. Gatot ya. Iya. Atau Hylos bahkan sekalian. Makan aja damage-nya. Tapi aku ngerasa Gatot ini bisa jadi sebuah jawaban buat tim Falcons. Apakah akan ada pick ke arah Gatot atau jangan-jangan Minotaur itu dia kan, itu yang yang tadi sempat kita disummon bilang. di game kedua. kita sempat bilang soal ini di game yang pertama tadi bahkan apa kira-kira hero healer yang akan muncul dari Falcons. Dan aku pribadi emang sempat mention bagaimana Minotaur dan teman-teman setuju semuanya. Bagaimana dengan draft game Buset. kita kali ini? Falcon gue. Suka aja gue ngeliatnya. Aku Aurora sih jujur. ya. Aurora memang damage-nya gede. Oke. Tapi saya mau ke Falcon aja yang game ketiga. Kayaknya aku pun Falcons karena Minotaur Valentina ambil ulti Grok.
Ini AoE-nya bakal chaos banget. Oke. Match point. Apakah itu akan diambil oleh Kevin? Apakah itu akan sempat untuk dibawakan oleh Kevin? Valentina yang bisa mengambil Kara dari Grok. Dan apakah Aurora bisa meredam bagaimana kekuatan dari Falcons? Dan kita akan melihat hal tersebut di last game. Siapa yang menang, yang akan melaju ke babak knockout stage? Berangkat kita menuju ke Land of Down. Let's go. Match point. Keluar semua loh, Prof. Semua. Semua. Keluar semua, Prof. Bener-bener semua loh ya. Iya. Mino tadi, Profesor bilang. Apakah balance ini? Game balance. Oke. Sebenarnya EOE-nya gede banget sih ya buat keduanya juga sebenarnya kan. Ada Groknya, ada Minotaurnya juga. Tapi ya ini dia yang sudah sempat kita duga akan bermain agresif-agresif sekalian. Kevin masih cukup aman, gak terlalu terburu-buru untuk mengeluarkan flickernya. Tapi trollnya udah lumayan bonyok ya. Iya, Damage-nya lumayan. Terlalu banyak banget itu mah. Karena kan emang typically bukan frontliner sih menurutku untuk Minotaur. Karena apalagi biasanya item pertamanya Flash of the Oasis. Emang ngandelin durability-nya dengan healing. Bukan buat defensif pakai armor gitu. Cuma setidaknya kan bisa mengulur waktu lagi dengan satu hal tersebut. Tapi Troll Ditabrak. harus memberikan info kepada rekannya Boyet. Berusaha supaya secepat mungkin untuk bisa mendekat. Karena ada purple buff. Tapi ternyata purple buff-nya udah berhasil diamankan oleh TNZ. Yap. Wah, Boyetnya ketinggalan lagi dong berarti ini ya. Karena Pasti udah ya. ada 2 purple buff dikantongi sama TNZ. Wah, TNC sih udah bener-bener Udah cair ini. udah cair banget ya. Dari early game, udah tinggal menjalankan gamenya juga. Temponya juga udah pasti bakal naik harusnya buat Aurora Gaming. Troll. Ya itu sakit banget damage dari Rosa karena dia gak pulang-pulang kan tadi. Dia gak recall-recall Ya juga. balik lagi lu Noxon orang makin tebel makin bahagia deh kan ya. Motivation roll juga karena tanpa adanya Flash of the Oasis tidak akan sederas itu ya. Ya tanpa item magic ya pokoknya ya. Semua efek heal itu akan berdasarkan dari item magic. Jadi ya jangan kaget kalau kalian mungkin akan melihat Minotaurnya build Holy Crystal sekalipun ya itu buat heal aja sebenarnya. Tapi ya buat sekarang kalau kita lihat dari posisinya, kayaknya Minotaurnya udah pasti bakal bonyok tentu sebelum level yang keempat. Tinggal gimana caranya dia cari level 4 sedini mungkin agar punya Minon Fury nantinya untuk bisa menekan Lancelotnya juga. Oke. Sama-sama masih level 3 untuk masing-masing roamer. Troll berusaha untuk bisa mendekat tapi motivation roll setidaknya masih bisa membantu rekan-rekannya untuk bisa bertahan sedikit di dalam area pertempuran. Troll mundur. Phantom Execution terlihat diamankan oleh Lancelot dan menjauh. Oh nyari trade ya kayaknya mereka lepasin Orange buff, turtle-nya. orange buff. Orange Iya. buff yang diincar. Karena tadi dilamain juga sama Pagu kan. Yep. Bener-bener di reset untuk turtle-nya dan kali ini harusnya secara individual Boyet akan sangat under sekali dari segi level dan juga pendapatan gold. Itu sadar banget tuh, coba lihat tuh pergerakan di bagian atas. Sementara sekarang dari turtle-nya berhasil langsung diamankan, tapi sekarang ada troll yang langsung mengikuti pergerakan dari TNG dan juga Rosa. Sigibum mundur. Oke. Wow, itu dia. Keputusan yang akhirnya sinkron banget ya untuk Aurora Gaming. Mereka lepasin turtle-nya, mereka dapetin pencurian yang lain lagi juga trade-nya. Sehingga kali ini, ya walaupun dari goldnya equal, gak terlalu jauh juga. Aurora Gaming masih punya celah-celah yang lain dan Pagu. Oke. Tapi sekarang Pagu masih berhasil pergi. Pagu masih terjebak di level 3. Ya, yang membuat dari Aurora Gaming juga mengurungkan kayaknya karena romernya tadi masih level 3, tapi Kevinnya udah punya tectonic charge, bro. Nah itu tuh. Makanya jadi kayak, mendingan gak usah di-invite kali ya. Ada tech charge nih, tiba-tiba Kevinnya juga. Karena dia udah dapetnya level 4 duluan, jadi akan lebih mudah untuk menciptakan sebuah setup. Dan terlihat dari Troll, dia akan menuju ke Muto sepertinya, Flask of the Oasis. Yep. Karena dari awal juga kita melihat ya bagaimana pemilihan dari Rom Blessing-nya ternyata ke favor. Favor Rom item. Wah, TNG ngambur banget Parmin. Ya dia mau menangin level pokoknya, secara individual lawan Boyet. Gimana caranya pokoknya kayaknya Lancelotnya ini mengincar level yang lebih unggul dibanding Fredrin biar nanti Turtle 3 udah tinggal adu retri aja jadinya. Yep. Oke, walaupun levelnya masih sama ya sebenarnya untuk Boyet juga level 6. Ya masih agak sedikit pelan sih untuk segi temponya, bahkan sepanjang 4 menit belum ada first blood sama sekali. Belum. Belum ada team fight besar. Karena yang tadi dilakukan sama keduanya adalah ya udah cari trade aja. Malah Lepas kalau- turtle dapetin buff. Kalau gamenya kayak begini terus yang enak tuh ada di Aurora Gaming sebenarnya. Mhm. Karena mereka lambat laun akan terus bermain dengan waktu kan. Kayak si Gibum nungguin Trinity, terus nanti juga dari TNZ akan nungguin Endless. Jadi dia bakal punya item yang mumpuni untuk bisa memberikan damage ke arah dari Fredrin. Dan levelnya udah pasti bakal menyentuh level 15 duluan dibandingkan dengan Fredrin kan. Oke.
Pelan-pelan ini kerasa banget vibes game 3-nya ya sih. Vibes Iya. hati-hati. Hati-hati banget. Nahan. Soalnya kan mereka kaki kanannya dua-dua tim ini udah ada di Yep. Kecolok. Oke, apa yang terjadi? Purple Sekarang Buff purple dicuri. buff-nya menjadi milik J-Boy, tapi barusan Tectonic Challenge dikeluarkan pula. Bahkan Minion Fury-nya. Itu semua terjadi di dalam satu tim. Begitu mengerikan, di mana sekarang ada Blazing Duel dan langsung cover karena beberapa play, tapi Sanji masih berusaha untuk bisa mundur. Sanji selamat, Esmeralda kabur, Esmeralda berhasil langsung menjauh dari mara bahaya. Ya itu kombonya bagus banget sih, itu satisfying banget pastinya ya. Aduh, sakit pisan itu, aduh. Minion Fury X Tectonic Charge dari IMU. Tapi yang bagus dari Aurora Gaming adalah si Gibum masuknya di saat AOE tersebut udah gak ada. Ya, karena kita tahu kan Disperse Storm dari Minotaur itu bisa meng-cancel juga untuk Blazing Duet. Yap. Apalagi si Gibum nggak bawa Purify, jadi udah pasti bakal terganggu. Ya, nanti di mid game memang si Gibum menurutku jujur agak sedikit direpotkan ya dengan adanya Minotaur. Tinggal kita tunggu aja nih Minotaurnya akan seperti apa cara bekerjanya. Apakah dia akan Minion Fury dulu atau jangan-jangan dia nungguin Cloud-nya. Karena kita udah jadi rahasia umum lah kalau ngomongin soal Cloud ini emang lumayan terganggu dengan adanya Minotaur. Oke, tapi berarti semua tentang timing ya. Kapan si Gibu masuk dan kapan juga trollnya bisa mengkombinasikan, tapi Boyet dipegangin. Wah, hampir aja. Nah untuk sekarang, DNZ kembali kehilangan dari orange buff-nya kan tadi. Tapi gak bisa loh. Gak bisa. Hanya bisa diliatin saja oleh Sanji, tapi Sanji langsung dikejar oleh DNZ. Oke. Masih aman. Tadi masih bisa menghindari juga ya dari Tonros yang dibuka sama DNZ-nya yang TNC. dapet kan, makanya langsung walah. Iya, gagal. Hilang momentumku. Berat sih tim Falcons tadi, Boyetnya sendirian juga. Dia kepegangin tanpa adanya escape yang mumpuni. Sementara itu kalau kita lihat dari item build-nya, Flash of Lucidity untuk troll udah selesai bro. Nah ini nih, item yang nanti akan ngebuat sustainability dari Team Falcons akan semakin lebih lama ya. Jadi bermain dengan waktu juga nih untuk Aurora Gaming. Mereka semakin late game semakin kuat, tapi Team Falcons juga team fight-nya akan mencari team fight yang lama. Kalau bisa team fight-nya 2 kali carry ultimate, 2 kali carry juga udah punya Speedy Light Wheel tuh. Mas, kok kelamaan mas. Ya tapi seenggaknya biar carry-nya bisa makan depan semua. Ya. Betul. Bisa nge-deal damage secara rata jadinya. Oke. Agak panjang tapi ya harapannya. Iya, agak panjang. Dengan adanya Flask of the Oasis soalnya. Tarik napasnya gimana sih? Bisa Gak udah itu. digembleng dari hari pertama juga. Udah terbiasa lah. Belum 29 menit fight terus kan? Udah. Udah makanya. 29 menit. Oke, dengan Sanji lagi yang bakal coba untuk dipegangin ya sama TNZ, damage-nya sebenarnya udah lumayan kerasa. Karena Rosanya juga akan hadir untuk nge-backup. Flicker. Oke, Sanji. Sanji digeber tapi sakit banget damage ya. Tonros dikeluarkan dan Sanji bertahan. Ya, dan informasi tersebut akhirnya membuka turtle, kesempatan lagi bisa diamankan oleh tim Falcons. Dan bahkan trade di bawah mau ke Sanji memang gak berhasil ya, tapi setidaknya outer bottom turret yang akan didorong sama TNZ. Apakah ini menjadi pertukaran yang worth untuk Aurora Gaming, Prof? Wah ini masih worth sebenarnya. Karena ya sekali lagi ya objektif dari Lancelot sekarang adalah mencari level 15 secepat mungkin. Apalagi ketika match-up-nya lawannya adalah tank jungle. Ya di satu sisi kalau kita lihat dari Boyet itu ketinggalan 1 level sebenarnya. Bahkan on the way ke 2 level. Dan kalau itu terjadi Lancelotnya akan semakin lebih mendominasi nanti. Yap. Oke. Aman Mereka harus lagi. mundur kembali. Aman lagi, orange buff-nya masih aman ya. 2 kali percobaan tadi dalam waktu berdekatan dari tim Falcons gagal untuk secure ke arah orange buff milik dari TNZ. Dan belum tumbang sama sekali ya sejauh Wah ini. itu dia udah ada satu lagi. Ditabrak tapi masih ada motivation yang membantu pergerakan dari Sano. Iya, heal plus shield dari Flash of the Oasis itu yang ngebantu Sano bertahan. Dan itu susahnya ketemu sama hero-hero yang bisa tarik ulur ya. Iya. Heal lagi. Udah pasti heal lagi, motivation roar lagi, ada foto juga. Dan jangan lupa loh ini kalau ngomongin inisiasi ada 2 inisiatornya dari tim Falcons. Ada Calvin nanti yang akan berperan selalu dengan tech charge-nya dia. Dan satu lagi udah pasti dengan Minion Fury dari Troll. Karena dari tadi flickernya aman banget. Gak terburu-buru ya. Dia bahkan gak buka Despair Storm secara tergesa-gesa gitu loh. Ya nunggu dulu kan. Nunggu dulu. Ya tapi seenggaknya udah ada glowing, udah ada dominance ice juga sih ini dari Pagu. Dan Lunar ternyata item keduanya langsung juga mau menuju ke dominance ice. Untuk mengurangi efek heal dari Minotaurnya. Oke, butuh soalnya ya. Karena tadi shieldnya tuh ganggu banget ya. Iya. Untuk bisa bikin jadi Wah, Minotaur. jelopatin langsung. Dan ada satu Blazing Duel langsung dikeluarkan dari Sano. Sekarang sudah meregang Jawa. Mereka sudah berhasil mendapatkan karena satu player di mana itu adalah player sangat-sangat penting. Penting ya, itu dia dari tadi mencoba untuk nyulik ke arah Sano. Pertama gagal, tapi sekarang berhasil dengan komit yang dilakukan oleh Aurora Gaming. Di waktu yang bertepatan juga Lord
sekarang akan coba dieksekusi kah? Tapi masalah dari Aurora Gaming juga ini masih ada di Sanji. Dari Wah. tadi Sanjinya susah banget buat dipunish. Iya. Kalau ngomongin Sanji sih, emang harus ini ya, harus semua skill tuh masuknya ke dia semua gitu. Kayak mungkin dari Darkening, Tonic Charge, atau bahkan mungkin dari Rosanya sampai selesai dengan ada Divine Glaive. Udah bisa menembus bagaimana kekuatan dari Sanjinya itu sendiri. Oke, dan Sano akan join sesaat lagi. Sementara itu Sigibum harus mundur. Wave miner bagian atas mau didorong apa tidak, tapi Lord sudah dimulai. Gak ada TNC, Iya, gak terdeteksi juga TNC-nya. tapi TNC harusnya nggak ke atas sih. Dia bakal tetap bantu ke arah Lord. Yap. Nah sekarang Troll akan maju sedikit, Esmeralda. Flicker tadi sepertinya. Nah barusan. Lordnya menjadi miliknya Tensi, tapi Pagunya menjadi korban pula. Theo melihat ada satu peleci dan langsung dikeluarkan Sigibum. Harus mundur tapi triple kill berhasil diambil sepertinya oleh Sano. Lagi-lagi dapetin Lord tapi kalah fight. Ya akhirnya ngebuat dari 3 pemain Aurora Gaming hilang dan triple kill ini akan menjadi modal lagi untuk Sano. Bisa menutup kerugian poin dead pertama. Sanji. Terlalu tebal Sanji, tapi pedadang Rosa hadir. Satu terakhirnya Rosa memaksakan. Hampir saja. Wah, ini Rosa gerakannya ngeri-ngeri sedep ya. Hampir loh tadi dia makan damage turret kalau nggak buru-buru langsung buka Brilliance of Order. Ya ini fokusnya terbagi juga kayak dari tim Falcons kan. Karena mereka juga harus secure Lord di bawah. Mereka harus habiskan Lord sedini mungkin daripada nanti wave minionnya akan merepotkan mereka. Tapi di mid ternyata tanpa adanya penjagaan, Kavin pun tertangkap jadinya. Dan Troll, item selanjutnya adalah Chesa Smoldron. Otomatis akan membuat daya tahan dia, daya survive dia untuk tim fight jangka panjangnya akan semakin lebih dominan lagi. Dan ingat, Disperse Storm bisa menggagalkan Blazing Duet. Jadi itu yang mungkin dicari dengan pick dari Minotaur juga. Next item, Dominance Ice boleh sih, atau mungkin butuh Radiant Armor atau Athena Shield untuk bisa mengurangi damage daripada Rosa sendiri. Sementara Rosa apapun itu ya, mau dia ke Lightning Truncheon, mau mungkin dia nextnya akan menuju ke arah dari Wishing Lantern. Kayak semuanya cocok sih karena kebetulan lawannya adalah tank jungler, Boyet dengan Fredrin. Happy dia ya. Happy dia pasti. Happy dia. Zona bermain ya. Oke, tapi dengan 3 inner turret yang sudah terekspos dari tim Falcons. Kembali lagi, memang ada triple kill tadi, tapi Sano juga butuh waktu banget untuk bisa memberikan damage dealnya secara maksimal. Karena dia single target, Pak. Kayak nggak bisa yang langsung kayak duar, maniak gitu. Nggak ya, bisa. kayak butuh faster and faster. Tiba-tiba kayak Innocent gitu kan dengan skill shotnya, Savage nggak bisa kayak gitu. Karena emang bener-bener harus dimakanin dulu satu-satu. Sambil dibikin scared juga sama lawan-lawannya juga kan ini. Kalau kita lihat dari Aurora Gaming dari tadi kayak mereka dalam keadaan yang nggak 100% loh HP-nya ketika team fight. Oke, tapi hati-hati Sigibum. Sigibum sendirian. Oh cukup. Sigibum! Energy Eruption membuat Cloud-nya mukul ke arah Boyet. Dan Boyet semakin HP-nya sedikit. Langsung kena Barudak Well, Places Wrath. Gak bisa mundur ya, tadi kan angkat mulu pasti itu. Balik lagi Flicker. Ayo flickernya. Mau Flicker juga sulit itu angkat-angkat kayak gitu. Soalnya dia nggak tough boots. Itu dia permasalahan utamanya ya. Efek resilience yang sekarang tuh dibutuhkan dari Brute Force, dari Tough Boots. Ketika mungkin kita terkena efek dari CC. Apapun itu, knock up airborne, efek stun, taunt. Efek dari Tough Boots inilah yang akan membuat kita dikurangi dari efek stunnya. Oke. Tapi ya seenggaknya Sigibumnya udah hadir kembali lah di saat setup menuju ke arah Lord. Untuk kembali bisa menjalankan tugasnya yang memberikan powers dari split push. Tapi tim Falcon juga masih mencari informasi terlebih dahulu ya di mana keberadaannya nih. Karinya bakal leluasa. Kari plus Lord ya, itu bener-bener kayak singkat banget. Bener-bener bisa instan bahkan. Gak perlu pakai Speedy Light Wheel. Tinggal mainin aja pasifnya kayak gini, poke. Yep, ini Pagu akan masuk lewat dengan Tyrone Charge-nya, tapi barusan pergi menuju ke arah yang berbeda. Dan untuk kali ini Lunarnya down. Sementara itu Rosa juga menghilang. Double kill didapatkan oleh Sano, TNZ dan juga Sigibum harus mundur teratur. Wow, ini pemandangan yang berbeda. Dapetin Lord tapi menang fight karena troll. Diam-diam berhasil untuk bisa mendapatkan clutch steal terhadap Lordnya. Wah itu bener-bener clutch steal yang tidak terduga ya. Karena tadi Tectonic Charge dari Pagunya udah bener-bener on point. Tapi ya 3 dari 5 Aurora Gaming hilang seketika. Tinggal menunggu endgame-nya akan seperti apa. Karena mereka tidak ingin membiarkan Aurora Gaming untuk melakukan defense harusnya. Sulit Prof. Waduh, ini Lordnya juga dibiarin dulu di arah top lane.
Tadi soalnya Rosa juga maju kan, mau nggak mau dengan adanya Darkening yang dia buka. Range-nya kan nggak terlalu jauh. Iya. Makanya tadi langsung bisa ketangkep dengan cukup mudah. Dan nge-follow-nya susah kan, karena ya mau nggak mau harus pakai combo Rosa Didi kalau begitu. Rosa Didi. Iya, karena kalau ungu terus pasti bakal ditargetkan pasti tuh. Wah, Lordnya masuk lagi sekarang. Oke, Lord sudah mulai menabrak dalam area defensif dimiliki oleh Aurora. Apa yang akan terjadi, Troll? Langsung dieleng oleh Pagu, tapi Lord sudah tidak kuat. Masih aman sih harusnya ya dengan hanya mengandalkan satu wave aja di arah top lane. Super wave minion berikutnya juga udah bisa ditanggulangi sama Aurora Gaming. Tapi wow, tim Falcons. Mereka solid banget loh untuk bisa komit kayak tadi, Bro. Ya, komitnya mereka ke hero ya. Iya. Mereka kayaknya nge-skip sih. Kayak oke, biarin aja Troll dapat Lord. Oke, anyway, ya udah team fight gitu kan. Karena mereka punya area of effect yang luas banget. Minion Fury, Tectonic Charge. Dan Sanji sih dari tadi menurutku yang menjadi salah satu alasan ya kenapa teman-teman dari Aurora Gaming ini susah banget buat team fight-nya, Ol. Capek banget. Capek banget buat numbangin dia aja tuh susah banget. Dan lihat, TNZ itu sampai bikin satu Legend Sword lagi yang menandakan kalau dia juga ingin mendapatkan efek dari Life Bane, si Halberd. Yang tentunya sangat dibutuhkan sekali untuk bisa mengurangi efek shield yang didapatkan dari Sanji. Oke. Si Halberd BOD ternyata. BOD ternyata, Bro. Wah, mau damage ternyata. Oh iya, dia nyari damage lagi. Dia damage lagi. Apa itu motong-motong? Berarti dia bakal Legend nge-skip SP gitu ini. Sanjinya. Dia bakal ke Sano gitu. Atau mungkin ngandelin dari Glowing dan juga Domi aja. Apakah itu cukup? Entah. Karena dari tadi Sanji cuma tumbang sekali loh. Oke. Tapi si Gibum sekarang udah punya Winter Crown juga untuk bisa membuat dirinya bertahan di dalam team fight besar. Ini udah mulai dipancing lagi ya. Ini Sano tidak ada yang menyentuh sih dari tadi. Aman banget. Dia cuma Sano. tumbang satu kali loh. Sano ini bener-bener game dia sih. Kayak dia punya 2 covering yang bener-bener bagus banget. Satu dari Calvinnya juga bisa ambil Tectonic Charge. Troll dari tadi juga dia berada dalam posisi yang manis sekali. Itu permainan dari tim Falcons itu sangat-sangat mengandalkan sekali bagaimana damage deal yang bisa diberikan dari Sano. Tapi once Sanonya tertangkap, ingat Falcons dalam ancaman. Dan ini yang mungkin akan kita lihat nantinya di Lord selanjutnya. Iya. Atau tim Falcons akan tarik ulur aja Lordnya sampai Lord Evolve, baru mereka bakal makan Lord Evolve. Oh, konsil. Oke, sementara sekarang Sano udah melihat ada konsil yang udah langsung dikeluarkan oleh Aurora Gaming. Boyet, Jero terdepan, Troll, Pagu, Tectonic Charge, Flicker, semuanya ready. Wah. Tapi dari tim Falcons juga mereka nggak mau maksain kehendak ya. Mereka memilih untuk reset lagi dulu, tarik ulur lagi di area Lordnya. Tapi Aurora Gaming sedikit punya keunggulan nih atas wave di arah bottom lane-nya. Tapi harusnya masih aman dengan adanya inner turret juga yang berdiri dari tim Falcons. Tim Falcons sekarang yang bonyok Boyetnya. Oke, sekarang Sanji. Damage dari si Gibum nih udah gede banget, parah juga. Udah cukup banget Udah sebenarnya. cukup. Apalagi dia ada Winter, dia bisa buka duluan bahkan kan. Oke. Sementara itu sekarang Sano masih berfokus untuk bisa menghilangkan karena Wow! satu. Wow. Ada Tectonic Charge tadi dikeluarkan dan itu adalah Sano menjadi korbannya. Menjadi kerugian yang sangat-sangat besar kali ini untuk tim Falcon. Bahkan sekarang Trollnya pun mau kabur ke arah mana. Menghilanglah sudah. Selesai kali dibalaskan oleh Aurora. Pagu, momentum yang bagus dan Rosa yang langsung targeting ke arah Sano. Seperti apa yang Prof KB bilang, Sanonya hilang, itu bakal menjadi sebuah petaka buat tim Falcons. Ini dia yang terjadi ya, dan Lord sekarang akan langsung merge ke bagian mid. Ini bisa end game karena masih terlalu lama untuk Boyet kembali lagi ke Land of Dawn. Oke, hanya ada beberapa player saja yang berusaha untuk bisa nge-defense lagi karena satu pertahanan terakhir dimiliki oleh tim Falcon. Tapi coba lihat di bagian belakang. Apa yang terjadi? Selesailah sudah. Terwipe out. Congratulations Aurora Gaming. Aurora Gaming Turkey yang berhasil untuk mengamankan tiket ke babak playoff knockout stage nantinya, di mana battle akan benar-benar terlihat di sana. Walaupun dengan game yang cukup sengit 2-1, tapi Aurora Gaming Turkey yang memantaskan diri. Karena memang tiket untuk knockout stage terlalu mahal harganya. Kita bisa melihat bagaimana perjuangan dari Falcons juga yang menginginkan spot tersebut. Hampir ya. Hampir sekali mereka dapatkan. Tapi dengan satu momen Tectonic Charge, targetnya Sano, hilang kesempatan tersebut dan Aurora Gaming. Mereka lah tim ketiga yang akan hadir di knockout stage. Wah, menyusul Alter Ego dan SRG. Wah, berarti tiket ketiga sudah sold. Harus menyisakan kembali 5 yang akan diperjuangkan.
Tapi ya well deserved pastinya dengan momentum terakhir tadi. Targeting Karasano selesai udah. Wah ini dia nih. Tiket ketiga sudah selesai. Tiket ketiga sudah sold out untuk tim yang bertanding di Swiss Stage. Tinggal 5 tim lagi, 2 tersisa di hari ini, 3 masih di lusa. Yep. Menegangkan Satu pasti. tiket lagi ya teman-teman ya. Sudah laku. Laku, sudah pasti laku, sudah pasti laris. Tiket untuk menuju ke knockout stage. Ya tapi Point. nice try banget sih buat Nice try banget. Falcons ya. Mereka udah kayak membawa sekali strategi yang oke gitu loh. Ya jujur pondasi mereka udah kuat. Mereka tinggal menguatkan lagi bagaimana cara mereka untuk menciptakan endgame. Sano dengan Kari. Mungkin saja, mungkin aku nggak tahu. Ini harusnya bakal dapetin spotlight. Ya. Either mungkin kalau lu respect Ben aja men. Yes. Dan juga Ini tadi sangat seperti luar yang biasa. ditanya ya kayak draft. Aku ke Aurora karena itu kayak kalau udah ngandelin satu titik dan di mana titiknya itu udah Berhasil. nggak ada berhasil berat banget. Susah banget. Tadi Ya. pas banget dinding terakhir tuh Prof ya. Ini dindingnya Sano di kena belakang. semua. Selesai. Jadi akan langsung combo. Iya. Rosa Didi. Damage-nya di depan. Gak bisa kalau dia pakai yang darkening, dia yang dihajar duluan pasti. Rosa Didi Rosa Didi. kena tuh. Ya di momen akhir juga kena Blazing Duet, si Gibung juga berhasil untuk men-take down satu. Jadi ya otomatis gamenya sangat bersih sekali untuk Aurora Gaming. Inilah dia perwakilan dari Turki yang berhasil mendapatkan tiket ketiga untuk melaju ke babak knockout stage. Seperti apa perasaan mereka? Seperti apa kepuasan mereka untuk mendapatkan tiket ini? Akan kita pertanyakan langsung bersama dengan Rose di stage.